kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam beragronomema. Teman-teman, ini saya sedang berada di kebun saya. Kebun saya ini ada di samping rumah, jadi halaman sebenarnya ya. Jadi di kebun saya ini saya banyak menanam bukan hanya aglonema, tapi saya juga ada pilo, ada anthurium, ada calathea, ada banyaklah beberapa tanaman hias saya yang lain. Tapi yang paling saya tekuni sekarang ini yang mendapat perhatian lebih dari saya adalah tanaman aglonema, karena aglonema ini memang lebih banyak membutuhkan perhatian. Nah, teman-teman, saya saat ini sedang mencoba menambahkan pupuk kepada tanaman aglonema saya itu. Selain slow release atau pupuk daun, saya sedang melakukan menambahkan pupuk pada media pupuknya itu dari kotoran hewan, yaitu kambing. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa kotoran hewan itu sangat bermanfaat ya kepada tanaman kita, bukan hanya tanaman hias tapi juga terutama itu tanaman-tanaman pangan gitu. Nah, jadi saya melihat kalau saya tambahkan pupuk kandang, ini membuat tanaman saya itu lebih sehat, lebih subur, dan tidak gampang mati, tidak gampang lonyot gitu, teman-teman. Nah, kotoran hewan itu bagus, tapi yang perlu kita perhatikan, teman-teman ya, untuk kotoran hewan itu kita nggak boleh memakai kotoran hewan yang langsung dari kandang. Saya beli kotoran hewan itu yang ada di media kedai pertanian ya. Walaupun di situ tertulis sudah difermentasi, tapi saya fermentasi ulang, teman-teman, karena saya tidak tahu bagaimana penjualnya itu memfermentasi kan. Tapi yang jelas pupuk kandang yang saya beli dari toko pertanian itu yaitu bukan pupuk kandang yang fresh, itu pupuk kandang yang memang sudah lama, sudah dingin. Itu kelihatan dari warnanya ya, dan kelihatan juga dari kalau kita pegang itu dia tidak panas gitu. Nah, itu udah bagus gitu loh. Kalau untuk tanaman pertanian mungkin itu bagus gitu ya. Tapi kalau untuk media tanaman hias, saya berusaha untuk saya fermentasi kembali. Nah, ini saya sudah buat ya, teman-teman ya. Ada 2 minggu yang lalu saya sudah fermentasi kandang hewan itu. Saya fermentasi itu dengan menggunakan EM4 ya. EM4 ini sudah saya buat jadi biang ya, teman-teman ya. Ini coba teman-teman lihat ya hasil dari pupuk kotoran hewan yang sudah difermentasi. Ini, teman-teman ya. Warnanya dia benar-benar sudah hitam dan sudah halus. Ya, sudah halus dia. Jadi tidak ada lagi gumpalan-gumpalan gitu, udah nggak ada ya, teman-teman boleh lihat ya. Ini sudah tidak ada lagi gumpalan-gumpalan. Ini masih basah karena memang kita berikan cairan itu tadi ya, cairan E4 itu ya. Nah, ini nanti kita tinggal angin-anginkan, kering. Kalau dia sudah kering baru kita bisa pakai ke dalam media kita. Nah, bagaimana cara membuatnya, teman-teman? Saya mau berbagi pengalaman ya pada teman-teman. Jadi untuk membuat cairan fermentasi kepada kotoran hewan kambing ini, saya memakai EM4. E4 ini seperti kita ketahui ini adalah efektif mikroorganisme. Jadi di dalamnya ini banyak mikroorganisme baik yang sangat bermanfaat untuk media tanaman kita ya. Saya pakai juga molase ya. Molase ini adalah makanan protein untuk si mikroorganisme ini. Di samping itu saya juga pakai air cucian beras, teman-teman, untuk sebagai karbohidratnya. Jadi mikroorganisme ini menjadi lebih aktif, lebih banyak gitu kalau kita kasih protein dan karbohidrat. Sama seperti kita makhluk hidup ya, badan kita akan sehat kalau ada karbohidrat, ada protein. Demikian juga dengan mikroorganisme ini. Nah, perbandingannya adalah 1 banding 18. Nah, 1 itu EM4-nya 1, molasenya 1, kemudian air cucian berasnya 1, dan 18-nya itu adalah air ya, air bersih. Jadi kalau saya mau membuat
untuk hasilnya, ini hasilnya ya sesudah kita campur ya. Ini 2 liter ya, tadinya ini 2 liter, ini sudah saya pakai. Untuk mendapatkan 2 liter ini kita pakai 100 ml molase, 100 ml E4 dan 100 ml air cucian beras, ditambah dengan 1,8 liter air ya. Jadi 100 E4, 100 ml E4, 100 ml molase, 100 ml air cucian beras plus 1,8 liter air. Kita campur semuanya ya teman-teman, kita campur, kita masukkan semuanya ke dalam ini. Jadi ini tadinya 1,8 air, 1,8 liter air, kita masukkan 100 E4, 100 molase dan 100 air cucian beras. 2,1 lah sebenarnya jadinya ya. Nah ini kita aduk dan kita diamkan selama 5 hari. Ya lebih banyak sih, lebih lama nggak apa-apa juga. Nah setiap hari kita bisa boleh buka ya teman-teman ya, ini ya. Nah ini ada gasnya keluar itu ya. Kalau udah ada gasnya keluar itu menandakan bahwa mikroorganismenya sudah aktif ya teman-teman ya. Kalau di sini mikroorganismenya belum aktif, ini masih dorman. Jadi sesudah kita kasih makanannya, yaitu makanannya molase dan air cucian beras, dia sekarang sudah aktif. Nah ini yang kita diamkan itu selama 5 hari itu teman-teman. Jadi inilah biangnya E4. Jadi kalau dulu kita kalau mau fermentasikan, kita 1 ember air, kemudian kita kasih 1 liter molase, 1 liter E4, 1 sama ini molase, kemudian kita siram ke media yang akan kita fermentasi, baru kita diamkan selama 1 bulan. Nah kalau sekarang saya nggak begitu caranya teman-teman. Jadi si biang ini yang harus kita diamkan selama 5-6 hari, sama 1 minggu lah ya. Nah, jadi yang kita fermentasi, yang kita diamkan itu adalah si E4 ini. Nah ini udah jadi, kalau ini udah jadi ya, kita sudah diamkan 5 hari sampai 1 minggu. Ini kita bisa pakai teman-teman ya, kita bisa pakai ini dengan perbandingannya 5 ml ya, 5 ml cairan ini untuk 1 liter air ya, 1 liter air. Jadi 5 ml untuk 1 air. Nah ini sudah saya campur tadi. Nah ini nanti kita semprotkan ke media yang akan kita fermentasi. Dalam hal ini saya memfermentasi media kotoran kambing ya. Nah begitu ya teman-teman, saya sharing pada teman-teman bagaimana cara memfermentasi kotoran hewan untuk pupuk bagi media tanam kita. Jadi nanti kalau bagaimana pemakaiannya, bisa kita campur dalam media ya. Jadi media aglonema kita seperti biasa, kita bisa campur lah, kita kasih perbandingannya mungkin 1:3 ya teman-teman ya. Pas saya 1 kebanyakan, barangkali kebanyakan lah, mungkin saya kira-kira aja ya sekitar segini lah untuk satu pot gitu ya, satu pot ukuran 17 ya, kita kasih gitu. Jadi bisa kita taruh medianya dulu ya, kita udah tanam gitu, kasih media, di tengah-tengahnya kita taburin pupuk hewan yang sudah kita fermentasi itu, kemudian kita taruh lagi medianya. Itu bisa seperti itu, atau bisa juga kita tabur di atas medianya ya, di atas medianya kita tabur, baru nanti kita siram. Nah itu menambah ya teman-teman, ya menambah vitamin pada media kita, karena kan selama ini kita pakai slow release ya. Slow release itu ya memang lambat ya, lambatnya. Jadi kalau saya lihat aglonema saya kayak tumbuh bagus sih, cuma lama gitu teman-teman. Jadi sekarang saya mau coba menambahkan vitaminnya lagi kepada media saya, yaitu dengan kotoran hewan kambing ini ya teman-teman. Jadi ini nanti kan kita angin-anginkan ya. Nah ini kita angin-anginkan, sesudah dia kering ya, dia akan menjadi butiran-butiran begitu ya teman-teman ya, kering ya, jadi kayak serbuk begitu. Nanti baru kita bisa aplikasikan ke media kita. Demikian ya teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat, tidak gampang berputus asa, karena memang merawat aglonema itu beda dengan merawat tanaman hias lainnya seperti pilo ya. Di sini saya ada pilo kan. Nah itu ada anthurium. Nah di sana itu ada juga caladium ya, ada tanaman calathea,
ya. Nah itu mereka nggak terlalu susah ya teman-teman ya, tidak serumit agonema. Tapi ya inilah asiknya beragonema, ada tantangan karena kita nggak diem aja gitu. Kalau anthurium, philo gitu kan kita banyak diemnya ya teman-teman ya. Tapi kalau beragonema itu setiap hari kita harus tengokin, setiap hari kita harus lihat gitu. Jadi ada seninya juga gitu dalam beragonema ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat mencoba, sampai jumpa, bye bye.